Saudara-saudara, selamat malam. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita mengawali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan bait 2, Maha Kasih yang Ilahi. Saudara-saudara, pada malam ini kita membaca dari surat Roma, pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 14, mengulang sedikit dari bacaan pada pekan yang lalu. Demikian yang dinyatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, sebelum kami bersama-sama merenungkan akan sabda-Mu, kami serahkan keberadaan kami, kuasai hati pikiran kami, supaya hanya kehendak-Mu boleh kami mengerti. Kami bersyukur atas situasi saat ini di mana kami boleh bangun ibadah. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Kami beri judul sekali lagi hidup baru bersama Kristus. Pekan lalu kita sudah mengikuti penjelasan Paulus kepada orang Kristen di Roma.
bahwa pembenaran oleh iman itu mempersatukan hukuman Allah dan rahmat Allah. Ini bisa kita renungkan, bisa kita kutip, kita baca dari Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Kedua segi ini, hukuman Allah dan rahmat Allah, dinampakkan, dimeteraikan, dan dialami dalam baptisan. Nah, saudara, seperti pada pekan lalu, dalam Kristus, orang yang dibaptis mati bagi hidup yang lama dan bangkit kembali bersama Kristus bagi hidup yang baru. Baptisan di dalam pasal 6 ayat yang keempat dan seterusnya justru berbicara tentang pengudusan atau penyucian karena kesatuan iman dengan Kristus. Nah, di ayat 12 sampai 13 kita mendengar ajakan Paulus tentang pengudusan atau penyucian dalam hubungan dengan sesama manusia. Boleh dikata Rasul Paulus memberikan nasihat atau mengajak orang Kristen di Roma demikian. Janganlah kekuatan yang mengasingkan menguasai hidup manusia baru. Kalau ini diuraikan sedikit, kita bisa menjelaskan bahwa mengasingkan itu bisa berkaitan dengan kerinduan. Kita sering membaca di bak truk, penak zamanku biyen to. Itu kerinduan. Juga keinginan. Di saat pandemi COVID-19 ini, semua punya keinginan untuk kumpul-kumpul tanpa jarak dan tidak pakai masker. Lalu yang ketiga, kecenderungan. Kecenderungan ini bisa kita jelaskan dengan ungkapan ora opo-opo, buang sampah sembarangan. Nah, ketiga sikap ini yang akan memposisikan diri manusia dalam perlawanan dengan Allah. Keadaan ini sama dengan keadaan hidup di dalam dosa atau menjadi hamba dosa. Rasul Paulus mengajak supaya sepanjang masa, sepanjang hidup, hendaklah kita menjadi hamba Allah. Artinya kita menyerahkan diri kita secara penuh kepada Allah. Hidup dan berada di pihak Allah. Saudara, kita bisa belajar dari sejarah dunia bahwa suatu negara berjaya ketika seluruh warga negara, pemimpin, ulama di negara itu hidup dalam iman dengan moral atau akhlak yang baik, menjunjung tinggi kebenaran dan persaudaraan. Tetapi ketika masyarakatnya tidak menjunjung tinggi iman, moral atau akhlak, tidak dalam kebenaran, maka kejayaan negara itu cepat menjadi punah. Hal serupa juga berlaku bagi organisasi dan usaha apa saja. Demikian juga gereja. Kalau tidak tetap bertahan di dalam iman, di dalam akhlak yang benar, dan di dalam kebenaran Allah, tidak dalam persaudaraan, maka gereja juga bisa menjadi rusak. Mari kita bersama-sama sebagai orang percaya menjaga hidup baru anugerah Kristus sehingga keberadaan kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam doa, kita mengingat bahwa tanggal 31 Mei nanti adalah Hari Raya Pentakosta. Dan di dalam tanggal 7 Juni, minggu pertama bulan Juni, kita akan menyelenggarakan Hari Raya Persembahan Syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Biarlah firman itu meresap di hati sanubari kami, menjadi darah daging kami, dan menghidupi kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja pada tanggal 31 Mei nanti kami bersama-sama akan menyelenggarakan Hari Raya Pentakosta. Biarlah pencurahan Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi saksi dan melayani. Kami juga menyerahkan rencana gereja di dalam menyelenggarakan Hari Raya Persembahan Syukur yang akan dilaksanakan tanggal 7 Juni. Ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami semakin mampu mempersembahkan bagi Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengarkanlah kami. Bapa yang rahmani, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Bila malam nanti kami beristirahat, kami percaya Tuhan menyelimuti kami, sehingga besok boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami, keluarga kami, dan semua warga jemaat. Juga saudara-saudara kami yang baru saja menyelenggarakan Hari Raya Idul Fitri, biarlah Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka. Semua kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.